Di awal film, kita diperlihatkan dengan sekumpulan pemuda yang tengah asik menikmati masa liburannya di sebuah pantai. Mereka menikmati masa liburannya dengan kegiatan-kegiatan ala anak ABG. Beberapa anak muda yang sedang mengikuti mata kuliah, sepertinya mereka ini sangat bosan sekali dengan pelajaran yang mereka dengarkan. Adegan pun berganti dan memperlihatkan seorang anak muda yang bernama Fit. Dia sedang berbincang-bincang dengan temannya yang ada di sana. Fit berkata bahwa ia akan merayakan musim semi dengan temannya yang bernama Candy dan Brit. Rupanya si Candy dan Brit ini merupakan mahasiswi yang terkenal akan kenakalannya. Dan temannya ini mengingatkan Fit untuk berhati-hati jika bergaul dengan kedua gadis itu. Karena mereka takut jika si Fit ini akan dicelakai oleh mereka. Si Fit ini merupakan gadis yang sangat lugu sekali. Ia terlihat sering sembahyang dan menghabiskan waktunya untuk membaca buku. Namun dengan sangat tenang, Fit pun menjawab bahwa ia sangat mengenal betul dengan kedua gadis itu. Jadi mereka tidak perlu mencemaskan lagi akan keselamatan dirinya. Lalu di suatu hari, saat masih pagi, teman-teman Fit yang bernama Candy, Brit dan juga Cody, mereka bertiga dengan tidak merasa bersalah membangunkan Fit yang saat itu masih tertidur nyenyak. Mereka memalak wanita polos ini hanya untuk bersenang-senang. Ya, karena mereka ini masih ABG ya, kelakuannya ini nggak jelas banget pokoknya. Yang penting mereka bersenang-senang. Nah, karena bersenang-senang terus dan berfoya-foya, pada akhirnya mereka kehabisan uang. Hanya beberapa dolar saja yang tersisa untuk mencukupi kebutuhan mereka selama sebulan ke depan. Dan tampaknya mereka sangat ingin pergi ke Florida untuk mencari pengalaman baru sekaligus merayakan musim semi di sana. Setelah berpikir cukup panjang, akhirnya mereka menemukan sebuah ide untuk menjara sebuah bar di pinggiran kota. Namun, Fit tidak ikut serta dalam penjarahan itu. Karena memang gadis satu ini sangatlah polos dan religius. Dan akhirnya, berkat dari uang hasil penjarahan yang mereka lakukan, mereka pun dapat menikmati liburan musim seminya di Florida. Dan liburan kali ini sangatlah menyenangkan. Mereka mendapati bahwa musim liburan mereka disuguhi dengan musisi rapper yang cukup fenomenal kala itu. Saking asiknya, mereka merayakan musim semi di Florida sampai membuat Fit betah tinggal di sana. Ia menganggap bahwa Florida adalah tempat yang indah dan menyenangkan dibandingkan dengan kota di kampusnya yang tampak membosankan. Nah, mulai dari sinilah Fit yang awalnya religius jadi ketularan nakalnya oleh teman dekatnya itu. Kemudian di suatu malam, mereka berempat mendatangi sebuah bar yang ada di Florida itu. Di depan bar tersebut, Candy, Brit dan juga Cody menceritakan aksi penjarahan yang mereka lakukan kemarin kepada Fit. Mendengar cerita yang diucapkan oleh temannya itu, sontak membuat Fit sangat terkejut dan tak menyangka bahwa ternyata teman-temannya senakal itu. Pesta demi pesta mereka lalui bersama. Hingga suatu hari masalah pun muncul, yang mana pesta yang mereka gelar seperti biasa digerebek oleh polisi. Dan kedapatan di antara orang yang merayakan pesta tersebut memakai barang haram. Dan karena keempat gadis itu berada di pesta yang sama, mereka pun terkena imbasnya dan harus dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Beruntung polisi tidak menemukan bukti bahwa mereka bersalah. Dan polisi pun hanya menghukum mereka berempat selama 2 hari saja di penjara. Atau jika mereka ingin bebas, mereka harus membayar denda yang telah ditetapkan oleh polisi. Tapi karena mereka terus menghambur-hamburkan uang demi sebuah kesenangan, mereka pun kehabisan uang untuk menebus denda tersebut. Jadi mau tidak mau, mereka pun harus menunggu selama 2 hari di dalam penjara. Hingga kemudian keberuntungan pun mendatangi mereka, di mana akhirnya ada seseorang yang menebus mereka berempat dan akhirnya mereka pun bebas dari penjara tersebut. Dan diketahui orang yang membebaskan mereka berempat itu bernama Al, yang merupakan seorang rapper terkenal di Florida. Ya, karena merasa berhutang budi pada rapper satu ini, mau tidak mau mereka pun harus ikut bersama Al. Kemudian saat di tengah-tengah perjalanan, Al menjelaskan kepada mereka bahwa sebenarnya ia adalah seorang pengedar barang haram. Pekerjaannya sebagai rapper itu hanyalah kedok belaka untuk menutupi bisnis ilegal yang ia jalankan.
Namun di sini, karena Fate ini orangnya pendiam dan tampak berbeda dari yang lainnya, si rapper satu ini pun tampak tertarik dengan gadis cantik satu ini. Setelah berbagi cerita satu sama lain, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Hingga akhirnya mereka pun sampai di markas Al, yang mayoritasnya adalah laki-laki semua. Dan ya, tahulah bagaimana. Yang namanya juga seorang gangster, mereka tentu memiliki wajah yang garang dan cenderung liar. Nah, si Fate ini kan orangnya religius tuh. Jadi ia tidak nyaman tinggal bersama para gangster tersebut dan meminta untuk mengantarnya pulang. Ia pun memberanikan diri untuk bicara dengan Al, yang tampak kecewa kepada Fate karena belum apa-apa udah minta diantar pulang. Karena nggak tega dengan wajah polos si gadis seksi satu ini, akhirnya Al yang statusnya jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Fate, ia pun dengan terpaksa mengizinkannya pulang dengan menaiki bus. Sementara ketiga temannya memutuskan untuk tinggal di markas Al. Hari demi hari mereka lalui di markas Al. Hingga pada suatu ketika mereka tahu bahwa Al ternyata memiliki musuh yang bernama Archie. Dulunya si Archie ini merupakan sahabatnya Al. Namun karena adanya perselisihan tentang wilayah kekuasaan, mereka berdua pun akhirnya menjadi musuh. Dan karena mereka bertiga ini merupakan gadis yang berperilakuan buruk, Al pun merencanakan sesuatu kepada mereka. Yang mana Al mulai melatih mereka menjadi seorang kriminal selayaknya seorang gangster. Mereka merampok, menjara warga sekitar hanya demi kesenangan. Hingga mereka berempat pun mulai melewati batasnya. Yang mana selain merampok di wilayah kekuasaannya, Al juga mengajak mereka bertiga untuk mulai merampok di wilayah musuh. Dan itu pun membuat lawannya yaitu Archie menjadi sangat marah. Dia pun memutuskan untuk melakukan penyerangan kepada geng Al untuk memberinya peringatan supaya mereka kapok dan tidak berani memasuki wilayah musuh lagi. Dan benar saja, saat mereka berdua berpapasan, salah seorang anggota Archie menembaki mobil yang ditumpangi oleh Al serta ketiga wanita yang sedang bersamanya. Dan dari peristiwa penembakan tersebut, Cody menjadi korban yang terkena tembakan. Mendapat penyerangan itu membuat mental yang dimiliki oleh Cody menjadi ciut. Ya, namanya juga gangster pemula. Lalu Cody yang merasa bahwa dirinya kurang cocok dengan lingkungan dan kehidupan seorang gangster, pada akhirnya ia meminta izin untuk pulang saja. Dan Al dengan terpaksa mengizinkannya, lalu ia pun berjanji akan membalas perbuatan musuhnya itu. Sekarang tinggallah Candy dan Bridge saja, yang pada dasarnya mereka memang memiliki jiwa kriminal yang sangat brutal. Mereka pun memaksa Al untuk melakukan pembalasan kepada geng Archie. Al yang pada awalnya merasa ragu untuk menyerang sahabat lamanya itu, pada akhirnya memberanikan diri setelah mendapat ejekan penakut dari Candy dan Bridge. Dan misi pembalasan pun dimulai. Dengan berdandan bikini dan bertopeng pink yang sangat enak, mereka berdua pun tampak semangat membalaskan dendam temannya itu. Entah apa yang dipikirkan oleh Al. Ia tampak sama sekali tidak membawa senjata saat penyerangan. Sudah tentu hal itu membuatnya lemah di antara musuh-musuhnya yang serba bersenjata. Dan benar saja, di awal-awal penyerangan, ia pun tertembak oleh penjaga. Hingga membuatnya harus meregang nyawa saat itu juga. Dan matinya ini sangat konyol sekali. Karena rencana balas dendamnya ini sangatlah kuat, dengan terpaksa Kenny dan Bridge harus melanjutkan langkah mereka tanpa adanya bantuan dari Al. Dan yang harus kalian ingat, karena mereka adalah bintang di film ini, dengan begitu gagahnya dan begitu santuy, mereka pun berhasil menembak mati para musuhnya. Tak terkecuali dengan Archie, yang mati terbunuh saat sedang santuy-santuynya. Lalu mereka pun pulang setelah meninggalkan kecupan perpisahan kepada Al. Dan lagi-lagi, kisah ini pun harus berakhir dengan begitu santuynya. Hehehe.